Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat, dan kuat sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan hari yang keempat ini. Insya Allah beberapa jam lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang telah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan tabi'in serta guru-guru kita. Mudah-mudahan kita tetap mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Shahih Adabil Islamiyah yang kemarin tentang bab yaitu adabu qadail hajati. Beberapa hadis telah saya bacakan kemarin, maka pada sore hari ini akan lanjutkan tentang hadis tarkul kalami bidzikri au bi ghairihi. Ini tetap ketika kita berada di dalam WC atau kamar mandi adalah tarkul kalam, meninggalkan berbicara, bidzikrin au bi ghairihi, baik dengan berzikir atau lainnya zikir. Zikir saja di dalam kamar mandi itu tidak diperbolehkan, apalagi kata-kata yang lain, misalnya bernyanyi, bercakap-cakap, dan sebagainya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Umar anna rajulan sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sallama, memanggil salam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan sedangkan Nabi yabulu, kencing. Falam yarudda alaihi, falam yarudda, maka tidak menjawab Nabi alaihi, kepada orang yang memanggil salam tadi. Ini adalah salam. Ada orang yang memanggil salam, Nabi tidak menjawab. Apalagi hanya berkata-kata dengan temannya atau bernyanyi bahkan dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan ketika kita berada di dalam kamar mandi. Selanjutnya hadis yang kelima, tikrimul yadil yumna an masul farji, yaitu an masil farji, memuliakan atau menggunakan tangan yang kiri ketika, mohon maaf, memegang kemaluan, memegang aurat kita, memegang kemaluan kita. Itu hendaknya dipegang dengan tangan yang kiri ketika kita hendak membasuh, bersuci, dan sebagainya. Fafis sahihaini, dan dalam kitab Bukhari Muslim sahihain, an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, dikala engkau kencing, idza bala, dikala kencing, ahadukum, salah seorang dari kalian semua, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, fala ya'khudanna, maka jangan mengambil, artinya memegang, dzakarahu, dzakar kalian, aurat kalian, itu biyaminihi, dengan tangan yang kanan, wala yastanji biyaminihi, dan jangan bersuci dengan memakai tangan yang kanan.
wala yatanaffas fil ina'i, dan jangan bernafas dalam bejana. Artinya hadis ini melarang kita, ini makruh bukan haram, makruh tahrim ini makruh, kita ketika kita hendak bersuci atau mohon maaf ketika memegang kemaluan, maka hendaknya dipegang dengan tangan yang kiri, jangan tangan yang kanan. Fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersuci juga hendaknya memakai tangan yang kiri ketika membasuh zakar kita misalnya. Nah, yang ketiga, Rasulullah juga melarang yatanaffas fil ina'i, bernafas dalam bejana. Artinya ketika kita minum misalnya pakai gelas, itu sambil minum kita sambil bernafas. Itu dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tuntunan agama adalah makruh. Artinya kenapa kok dimakruhkan? Karena mungkin ketika kita sambil minum bernafas bisa saja kotoran-kotoran yang ada di hidung kita itu jatuh ke dalam air dan kita minum. Itu beda halnya di situ. Kita bernafas 3 kali, maksudnya kita disunnahkan ketika minum itu kan di 3 kali cegukan. Misalnya 1 gelas itu dibagi 3. 1 kali cegukan, berhenti, kita bernafas. Minum lagi 1 cegukan, berhenti, kita bernafas dulu. Dan yang terakhir, cegukan yang ketiga, itu kita minum dan bernafas. Itu beda halnya. Sedang minum, sambil minum bernafas, artinya kadang ya kayak tadi hidung kita kotor mungkin, itu dimakruhkan dalam ajaran Islam. Tapi sebaliknya disunnahkan ketika kita akan minum itu dibagi 3 kali menjadi 3 bagian, jangan langsung diteguk sekaligus. Karena hal itu akan membahayakan jantung kita. Tetapi diteguk 1 kali, berhenti, bernafas, diteguk lagi, dan selanjutnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ada hadis yang ke-6, adamul istinja'u bil yamini, yaitu tidak beristinja, bersuci memakai tangan yang kanan. Rawa Abu Daud bisanadin hasan an Hafsah zaujin Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, yang baik. Hadis ini adalah hadis hasan an Hafsah, dari Sayyidatuna Hafsah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Nabi, yaj'alu yaminahu li ta'amihi, yaj'alu menjadikan Nabi, yaminahu tangan kanan Nabi, li ta'amihi untuk makanannya, artinya untuk makan memakai tangan yang kanan, jangan tangan yang kiri. Wa syarabihi, dan ketika hendak minum, wa syarabihi, dan minumannya, artinya ketika Nabi hendak minum memakai tangan kanan. Wa thiyabihi, dan memakai pakaian dimulai dengan yang kanan. Wa yaj'alu shimalahu, wa yaj'alu, dan menjadikan Nabi shimalahu tangan kirinya Nabi, lima siwa dzalika, apa yang selain tersebut. Jadi dituntut di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak makan, ketika minum, ketika memakai baju itu memakai tangan kanan, dan dimulai dengan tangan yang kanan ketika hendak memakai baju. Tetapi yang selain itu, artinya untuk yang kotor-kotor dan sebagainya, itu memakai tangan yang kiri. Terkadang banyak kita temui dan sudah umum di masyarakat, dari masyarakat yang awam, bahkan dari masyarakat awam ke masyarakat yang alim, yang tahu dengan ilmu, ini banyak minum memakai tangan yang kiri, bahkan naudzubillah sambil berdiri. Ini bukan tuntutan Islam. Bagaimana kalau tangan kita masih kotor misalnya? Kalau bisa ya basuh dahulu, tangan kanan kita kotor, basuh dahulu, atau dengan memakai 2 tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, dipegang dengan yang kiri, ditopang dengan tangan yang kanan, itu berarti 2 tangan. Itu tidak menyalahi aturan atau syariat.
Bahkan banyak yang bangga minum dengan tangan yang kiri. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis juga diriwayatkan wa inda Abi Dawud, dan menurut Abi Dawud aidan juga bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, kanat ada yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi, wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa makana min adha. Jadi adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna yang kanan, li tuhurihi untuk bersuci, wa ta'amihi dan untuk makanannya. Artinya ketika Rasulullah SAW makan itu memakai tangan yang kanan. Wa kana, dan ada yaduhu, tangannya Rasulullah, al-yusra yang kiri, li khalaihi untuk WC-nya, untuk kamar mandinya. Artinya ketika berada di kamar mandi bersuci dari BAB misalnya, atau dari kencing, itu memakai tangan yang kiri. Wa makana min adza, wa ma, dan apa karena yang ada minal adza, dari kotoran-kotoran. Jadi itu untuk semuanya memakai tangan kiri. Hadis yang selanjutnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, dalam sahih Imam Muslim, dalam kitab sahih Imam Muslim, an Salman, dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Salman Al-Farisi, laqad nahana, sungguh-sungguh telah melarang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila, menghadap al-qiblat, kiblat, liwaitin karena atau untuk buang air besar, au baulin, atau untuk buang air kecil, kencing, tidak boleh menghadap kiblat, au nastanjia bil yamin, atau bersuci dengan tangan yang kanan. Ini nahana, Rasulullah telah melarang kami kita semua untuk apa? Jangan sampai memakai tangan yang kanan ketika kita beristinja. Hadis-hadis yang kemarin juga disebutkan di sini adalah dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk sementara apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa semua. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sunnah-sunnah dan wajib-wajib, baik itu sholat tarawih, tadarus misalnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu pahalanya bisa kita ambil nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di hari yaumul mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.